Halo Sobat Harvester, selamat datang kembali di channel kami yang selalu membahas dunia pertanian dan peternakan. Kali ini, kita akan memasuki petualangan seru di balik layar kehidupan peternakan unta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar pertanian yang akan datang. Unggul dalam famili Camelidae, unta menjadi salah satu keajaiban adaptasi hidup di kondisi lingkungan yang kering dan panas. Terdapat dua spesies unta yang masih hidup, yakni unta dromedari, Camelus dromedarius, dengan satu punuk, dan unta baktrian, Camelus bactrianus, yang memiliki dua punuk. Ciri khas unta yang memukau termasuk punggungan tebalnya yang berfungsi sebagai penyimpan lemak, menyediakan sumber energi saat makanan atau air sulit ditemukan. Kemampuan unta untuk menahan cairan dalam tubuhnya selama berminggu-minggu memungkinkan mereka minum hingga 200 liter air dalam waktu singkat. Berkeringat sedikit, hanya pada bagian kepala dan leher, membantu unta menghemat cairan. Dua spesies utama, unta dromedari dan unta baktrian, memiliki perbedaan karakteristik. Unta dromedari yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah memiliki satu punuk, dengan tinggi mencapai 2 meter dan berat hingga 600 kg. Sementara itu, unta baktrian asal Asia Tengah memiliki dua punuk, tumbuh hingga 2,5 meter dan memiliki berat mencapai 1000 kg. Sebuah peternakan unta menjadi tempat strategis di mana unta dibesarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti transportasi, susu, daging, dan bulu. Meski tersebar di seluruh dunia, peternakan unta paling umum ditemui di daerah beriklim kering, seperti di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Ada dua jenis utama peternakan unta, yakni peternakan unta tradisional dan peternakan unta komersial. Peternakan tradisional cenderung dimiliki dan dikelola oleh keluarga atau kelompok kecil, mengandalkan sumber daya alam setempat. Terletak di daerah terpencil, peternakan ini fokus pada penggunaan unta untuk transportasi, susu, dan daging. Di sisi lain, peternakan unta komersial yang dimiliki oleh perusahaan besar menerapkan metode modern dengan teknologi dan manajemen yang canggih. Lokasinya lebih dekat dengan pasar, dan unta digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk transportasi, susu, daging, dan bulu. Pengelolaan peternakan unta melibatkan sejumlah aspek, mulai dari pemilihan unta yang berkualitas baik dari segi kesehatan, fisik, maupun produksi. Pakan unta, yang terdiri dari rumput, jerami, dan biji-bijian, harus berkualitas tinggi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perawatan kesehatan yang cermat, termasuk vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan jika diperlukan, menjadi bagian integral dari manajemen peternakan. Selain itu, pembibitan unta dilakukan dengan metode kawin alami atau inseminasi buatan untuk menghasilkan unta berkualitas. Manfaat peternakan unta sangat signifikan. Selain meningkatkan perekonomian baik secara lokal maupun nasional, peternakan unta juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, membantu mengurangi angka pengangguran. Lebih dari itu, keberadaan peternakan unta dapat turut serta dalam pelestarian lingkungan di daerah yang kering dan tandus. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa peternakan unta juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Biaya pengelolaan yang tinggi, terutama untuk pakan dan perawatan kesehatan, menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, ketersediaan lahan yang luas dan sesuai dengan kondisi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk mengelola peternakan unta secara efisien. Breeding, sebagai proses perkawinan hewan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan, menjadi suatu aspek penting dalam pemuliaan hewan. Proses ini dapat berlangsung secara alami atau dengan bantuan manusia, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pemuliaan. Dalam konteks breeding unta, fokus utama adalah menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat tertentu, seperti kualitas fisik, produksi susu, daging, bulu, dan ketahanan terhadap penyakit. Breeding unta dapat dilakukan dengan dua cara utama, kawin alami dan inseminasi buatan. Kawin alami melibatkan perkawinan antara unta jantan dan betina secara alami, seringkali diimplementasikan dalam pemeliharaan unta yang bersifat tradisional. Sebaliknya, inseminasi buatan adalah proses memasukkan sperma unta jantan ke dalam rahim unta betina dengan bantuan manusia, umumnya digunakan dalam peternakan unta komersial. Proses breeding unta secara alami sangat terperinci.
Tahapan ini melibatkan pemilihan unta, diikuti oleh periode masa birahi unta betina yang ditandai dengan perubahan perilaku. Kawin antara unta jantan dan betina terjadi selama 15-30 menit, biasanya di malam hari. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kehamilan setelah 30-40 hari kawin dengan menggunakan palpasi atau USG. Persalinan unta betina terjadi setelah Desember 14 bulan kehamilan dan biasanya melibatkan satu anak unta. Sementara itu, proses breeding unta dengan inseminasi buatan mencakup pemilihan unta jantan dan betina, pengambilan sperma melalui elektroejakulasi, dan penyuntikan sperma ke dalam rahim unta betina dengan menggunakan kateter. Langkah-langkah setelahnya mirip dengan breeding alami, termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Breeding unta memberikan sejumlah manfaat, seperti peningkatan kualitas unta, penambahan jumlah unta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan unta secara keseluruhan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, ketersediaan unta berkualitas, dan ketersediaan tenaga kerja terampil masih menjadi faktor yang memerlukan perhatian. Susu unta, yang diperoleh dari hewan herbivora ini, menjadi pilihan konsumsi yang telah dikenal manusia selama bermil-mil tahun. Dikarenakan unta adalah pemakan tumbuhan, susu yang dihasilkannya berwarna putih dan rendah lemak. Uniknya, susu unta memiliki rasa khas dan tekstur lembut yang membedakannya. Selain menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di daerah beriklim kering seperti di Afrika, Asia, dan Timur Tengah, susu unta juga dikenal sebagai sumber protein yang baik. Mengandung zat besi, zinc, vitamin B12, dan vitamin A, susu unta memiliki kelebihan rendah kolesterol dan lemak jenuh. Beragam hidangan bisa dihasilkan dari susu unta, seperti susu segar, susu fermentasi, susu bubuk, keju, yogurt, dan es krim. Kualitas susu unta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya, susu unta yang berasal dari unta yang berusia sekitar 2-3 tahun memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan susu yang berasal dari unta lebih tua yang memiliki rasa lebih asam. Selain itu, jenis unta juga mempengaruhi rasa susu, misalnya, susu unta dromedari cenderung lebih manis dan lembut dibandingkan susu unta Baktrian. Kesehatan unta juga berperan dalam menentukan kualitas susu yang dihasilkan. Manfaat susu unta melibatkan sejumlah aspek kesehatan, termasuk sebagai sumber protein yang baik, zat besi, zinc, vitamin B12, dan vitamin A. Tantangannya, bagaimanapun, melibatkan ketersediaan yang terbatas, harga yang cenderung lebih tinggi, dan preferensi individu terhadap rasa susu unta. Sebagai alternatif protein yang baik, susu unta dapat dijadikan pilihan bergizi. Terlebih, perbedaan karakteristik antara susu unta dan susu sapi seperti warna, rasa, dan tekstur memberikan variasi yang menarik. Susu unta juga memiliki keunggulan dengan kandungan prebiotik yang lebih tinggi, mendukung kesehatan pencernaan. Dengan segala manfaat dan keunikannya, susu unta menjadi pilihan berharga meski dihadapkan pada tantangan-tantangan tertentu. Terima kasih Sobat Harvester, atas kesempatan yang luar biasa untuk menjelajahi dunia peternakan unta bersama kami. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya seputar dunia pertanian. Dari keindahan peternakan unta hingga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para peternak, kita telah bersama-sama menyusuri perjalanan yang luar biasa ini. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kalian untuk lebih peduli terhadap dunia pertanian. Sekali lagi, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar tanggapan kalian.